Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Saya nggak sadar sampai 40 juga ya. Kagak kita bereskan. Nah, lanjut fi hadaratil qurunil ula. Bismillah. Nah, فليحرص ال apa ini? Mudarrisu ad-darisu wad-darisu alaiha wal yuhafiz al-ilmu al-ilma Al-alimu. wal mut'alimu wal muta'allimu ala takhalluqi bi. Afan, suara antum anak nggak kedengaran. Oh, Suara anak kedengaran nggak? masuk tes. Nah, baru kedengaran. Ulang. Nah, Walik tidak biha. walibtida'i biha walihtida'i biha fathamaratul ilmi al-amalu wabillahi al-isti'anatu wa ilaihi al-muttakilu. eh, Ilaihi al-muttakalu. Muttakilu, kita bersandar. Nah, Dimashqu Dimasyq Jamaluddin Al-Qasimi. ini Al-Qasimi. Tamat, alhamdulillah. Wa ana al-faqir Muhammad bin Zaman. Nah, alhamdulillah Insyaallah. beres. Daurah tiga tiga sesi ya Sen. Beres sekitar 10-an halaman tadi kan. Ya, masya Allah ya. Doa per nah, insyaallah. Ya isinya ini masya Allah sih. Tadi ya, anak sekilas-sekilas, masya Allah ini ada padapnya, terutama ada pelajar itu luar biasa sih. Tuh. Nah ini ya dari sini tuh. Dan sama dari yang pengajar juga tadi, masya Allah ada banyak juga. Yang paling ini sih adalah ladri itu ya, Masya Allah. Ya, seorang pengajar tuh harus harus berani ngomong ladri gitu. Jangan jangan takut, jangan merasa itu akan merendahkan marwahnya. Para ulama banyak mencontohkan seperti itu ya. Ya nanti kita bahas. Terus ada penuntut ilmu banyak banget juga, Masya Allah. Ya atau ya sekilas-sekilas untuk sekarang, eh, kira-kira ya tiap yang kita baca tadi per halaman nih misalnya atau per screen mana yang antum iskal ya masih iskal masih ini Hmm. aja ingat tadi ini ya coba dilihat-lihat lagi mana yang kira-kira bingung banget nggak ketangkep maknanya. Dari screen yang ini ada yang bingung. Ay, yabruzu wajhuhu lahum, itu apa Eh, maksudnya? Ke arahnya gitu. dari Tampak ya baraza pada ya beruzu wajhu, kita lihat ntar. Ya, wayan bagi kan dari mana tadi? Wa an yasuna wa yadayhi 'anil abath. Seandainya dia menjaga kedua tangannya dari perbuatan sia-sia, kemudian menjaga kedua matanya dari pandangan yang enggak tanpa kebutuhan. Wa ya'mul hadirin biltifatihi, dan dia memberikan perhatian kepada seluruh hadirin. Wa yajizu fi mawdi'in yabruzu wajhuhu lahum. Maka dia duduk di tempat yang membuat wajahnya itu nampak bagi mereka, bagi hadirin. Jelas gitu, tampak jelas. Biar hmm. hadirin nggak ini siapa sih yang ngomong belum bilang gitu kan kadang seperti itu. Oh, itu usul lain itu apa, Kang? Selain dua usul berarti, coba cek dulu sekilas. Masalah mungkin akidah sama fiqh gitu. Ya, usul fiqh sama usuluddin. Usul fiqh sama usuluddin. Saya kan tafsir cuma ada sama usul lain. Eh, Hmm, Usuluddin. Sekilas sih, tapi cuman coba anda cek syarahnya dulu ya. Betul. Nah, Usul PDF. Mana ya? Adab syarah ini.
itu di mana? Itu adalah adab, masih adab guru kan ya? Hmm. Sambil يملأ حتى يحفظه حفظه مثلا وين صنعاني وين mana ya wayasunu wayataharra ini udah lewat belum? Kayaknya udah lewat. Halaman kinayat ini nama istilah kinayat film oh bisa nih. Min adab mudarris fi ta'limi. Oh, ini susah juga nyari syarahnya. Maka ada kayaknya ini. Fil hadis al-mustamil kalam sultan wa inama yamtani al-adri qulu la yambagi an yakuna qala Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud di mana itu dia? Murid ya. Susah nyari syarahnya itu. Anda belum siap ini. Anda cuma nyari ini doang tadi. Pak Ida Suilan Syain. Oh Ida Suilan Syain mana? Di bawah atau di atas nih? Nah ini ya. Berarti ke atas lagi. Eh, mana tadi? Usul lain tadi mana? Awalnya apa? Asalnya tuh mana Awalnya. tadi ya? Yuqaddimu min durusi ahammaha. Oh itu ya. Ini awalnya. Itu di atas. Yuqaddimu. Wala yarfa'u sultan. Oke. Wala yaqra'u durus. ويجلس في موضع يبرز وجهه اوكي ويكرم الوجه ثم لا يدير ثم سليم اوكي هذا توجه من العلماء من ويقدم العلماء من التفسير من العلماء شرف العلم والترجمة من الدليل من سنة أنا سنة في أصل في ثم بعد أصول الدين ya benar benar usul الدين ثم usul fiqh betul betul. Hmm, tapi ya kalau dilihat ya usuluddin usul fiqh sama ya, walau ini mungkin terkait sama akidah beliau. Tapi walau kenapa Usuluddin diakhirkan? Tapi kalau dari teorinya ya, benar tafsir karena itu membahas kalau caranya juga ya, itu membahas kalamullah ya, kalamullah yang paling mulia. Kemudian hadis, sunnah, barang sunnah tazul ya mungkin Usuluddin dalam artian ya usul-usulnya gitulah ya. Cabang, tapi usulnya, usul. Ya maksudnya ilmu alat, gitu ya. Nah, ya walau alam untuk yang jelas usul lain itu usuluddin dan usul fiqh. Ada lagi? نعم. إنسان. ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى ولا يكون من المنافسة المشاحنة Nah, بل nafasnya سبيل musyahanah ya. Eh, wa yadzakiruhum wa yadzakiruhum dan kali yaikum ya منافسة. munafasah tuh ya mutanafisun itu bersaing. Musyahanah kayaknya bermusuhan. Dan kita lihat syarahan. Wa yakum اسم الرفق والحياء والاستفادة. أن يكون فلا يكون بالمناشاة والمشاحنة أي ينبغي للمدرس أن يذكر أحد من على جزء الدرس جبر الله على مقصود به ظهور حق وثقته يعني فلا يكون من أن تأتي المناقشة شحنة apa kita cari syahna permusuhan sih kalau nggak salah ya permusuhan intinya permusuhan. Eh, ya ini kita mengingatkan ke dars ini harus ikhlas karena Allah maka nggak layak bersaing yang negatif sama bermusuhan nah itu yang bermusuhan. Mm. Nah, seperti itu. Cocok, seteruan, dan نعم. seterusnya. Bal sabilun arifku wal haya wa istifadu madana min ba'din. نعم. Min zalil haq. مثلا
Nah, ini sudah nah ini aman insyaallah. La adri. Allahu a'lam. Ya, ini ya, di antara adab yang paling penting adalah ujubah itu Asal. kalau nggak salah ya hal-hal yang ganjil, hal-hal yang aneh gitu ya. Soalnya Hmm. skoro jangan dicela juga gitu. Ya kalau nggak tahu harus ya berkatalah adabnya Allahu a'lam atau la adri la arifuhu la atahaqqaquhu atau kama qala ya. Semuanya sama ya. Awiru dzalik. Intinya la alamu gitu. Kalau Imam Ahmad biasanya kalau ditanya beliau bilangnya apa? Is'alil ulama ya, atau is'alul ulama. Is'alil ulama. Tanyakanlah pada para ulama. Padahal beliau juga ulama. Cuma gitu. Hmm. Hmm. Nah, ini bahkan yang mana yukthiru minha. Eh, nah, jadi harus sering-sering ngomong la adri. Karena ya manusia ya tempatnya lupa dan nggak tahu ya. Jadi kadang ya manusia nggak tahu segalanya gitu. Karena satu orang tahu ini, kadang orang lain nggak tahu, orang lain tahu, dia nggak tahu. Ya, kadang kita terlalu, ini kan disebutkan jangan sampai gengsi gitu ya. Ya. Nah, bahkan orang yang nggak mau ngomong la adri itu amalnya sedikit kata beliau di sini ya. Bahkan takwanya kurang gitu. Jadi ya, ya harus sering ngomong la adri. Kalau emang nggak tahu ya udah la adri gitu, sederhana ya. Ya kadang kalau udah banyak follower tuh, jadi jadi Udah banyak gengsi, follower. malu ngomong la adri gitu. Ya, Follower. ya itu kadang memang manusia ya kalau banyak pengikut banyak kalau kalau selain pengikut misalnya banyak bisnis ada hilang nanti objek bisnis atau apa jadinya nyerocos aneh-aneh gitu asal ngomong gitu ya. Nah itu kadang terjadi seperti itu. Makanya kita yang gak usah ada follower-follower gitulah. Kita mah kalau misalnya belajar ngajar ya ngajar aja tanpa fokus dengan follower-follower. Kalau emang nggak tahu ya nggak tahu. Jangan sok tahu. Nah, terus ada menuntut ilmu ini banyak. Insya Allah. Hmm. Yang pertama beliau ini ya tentu saja mensucikan hati ya dari kotoran. Hmm. Nah, terus harus juga sepantasnya menghilangkan alaik asyagilah. Jadi ya keterkaitan-keterkaitan yang menyebutkan yang lainnya ya. Sehingga menyembuhkan dari sempurnanya ijtihad, sempurnanya kesungguh-sungguhan. Dan dia harus ridho dengan makanan yang sedikit dan bersabar dengan kehidupan atau kehidupan yang sempit gitu ya miskin. Banyak penuntut ilmu ya banyaknya miskin gitu. Itu sudah biasa. Para ulama kita sering dengar ceritanya jual jual apa? Jual atap, ya, jual genteng buat beli buku, buat beli kitab atau datang ke majelisnya syekhnya. Insya Allah. Seperti itu. Ya, memang beginilah. Jadi uang kita ya dipakai untuk ini gitu. Seperti itu. Kalau wanita Ustaz. Ya, alhami di sini maksudnya himmah ya. Bijam'il himmah. Alhami itu himmah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belum ada Islam. Nah, kita Al-Khatib Al-Baghdadi ya disunahkan ya bagi eh, penuntut ilmu agar menjadi eh, lajang. Enggak. Atau apa ya, bentar. Zaman awalnya ya, ya benar. Kalau bisa ya menuntut ilmu ketika lajang. Hmm. Zaman ya. Hmm, Kaisti. Ya, Boleh coba. ya membujang gitu ya. An ibadah Eh, talabil ya dianjurkan, disunahkan untuk membujang agar tidak tersibukkan dengan hak-hak istri dan maisha, ya. Mencari nafkah seperti itu. Ya antum, antum masih bujang, yang harus fokusnya masih menuntut banyak. ilmu. Seperti itu ya, masih Nah, jomblo, single. Emang ya sangat disarankan untuk menuntut ilmu. Karena ya pastinya ya, ketika menikah ya berkurang waktu itu. Karena ada hak-hak istri dan yang mencari nafkah ya, seperti itu. Kalau bujang mah nggak ada. Secara umum yang nggak ada. Seperti itu. Nah, nah. dan memang betul sih. Ya, tapi di sisi lain juga, jadi ada dua sisi ya. Ustadz Nuzul kalau nggak salah pernah menyampaikan atau Ustadz siapa. Satu sisi ini, satu sisi ada juga orang atau Ustadz Salik malah waktu itu ada orang yang ketika menikah itu lebih semangat menuntut ilmu. Ya ada juga ya.
Tapi menurut anak Oh iya. lebih sedikit itu daripada yang satu lagi. Eh, Oh iya. ya yang akan lebih semangat ketika menikah itu rasa lebih sedikit ya daripada yang akan tersibukkan dengan dunia ketika menikah gitu. Nah, tapi ya ada aja seperti itu. Kita nggak memungkiri ya ada aja seperti yang menikah dia tentu dia jadi lebih semangat dalam menuntut ilmu. Itu ada juga seperti itu. Kayak Tapi di pengaruh istrinya juga. hmm? Pengaruh istrinya juga mungkin. Ya, ya tentu saja. Ya harus dilihat dari istrinya. Kalau istrinya dia bertakwa dan ya misalnya segala hal sudah tercukupi dan misalnya ya pastinya insya Allah dia akan mendukung suaminya sepenuh, sepenuh hati buat itu lah. Tapi ya kalau istrinya misalnya ada apa istilahnya ya, ya misalnya ada akhlak-akhlak yang masih kurang misalnya atau yang misalnya hal-hal yang masih kurang gitu ya, yang harus dilengkapi oleh suami ya itu kadang sebagian porsi dari suami akan diberikan ke istri daripada ke menuntut ilmu seperti itu. Ya. Hmm. 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 Nah ini ya, ya memang murid itu harus tawadu di hadapan guru dan tunduk bahkan ya kalau harusnya sebagaimana tunduknya pasien terhadap dokter gitu, dokter yang benar ya. Jadi ya kita Hmm. terima aja apa kata guru gitu, selama gurunya ya benar-benar nasih ya, benar-benar bertakwa, warok dan semisalnya seperti itu. Hmm. Ya di sini bahkan ya jangan mengambil ilmu dari atau kecuali dari orang yang sempurna keahliannya gitu. Eh, ya sempurna keahliannya gitu ya yang benar-benar ahli kita harusnya mazhar diyanatu dan nampak agamanya dan seterusnya. Benar. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Se- terbukti pengetahuannya, terbukti ma'rifatnya. Bukan ma'rifat yang itu ya karena itu tentang ya, itu ya Rifatnya. memang ya jadi guru sebenarnya harusnya eh, paket komplit sih dari terutama dari sisi ya keahliannya terhadap sesuatu dan dari sisi akhlaknya itu ya memang yang terbaik ya paket komplit. Nah, jangan sampai ya guru itu malah kan guru bisa jadi menghancurkan murid-muridnya kalau misalnya nggak benar gitu. Nah, itu ya. Nah ini masya Allah. Nah ini Imam Syafi'i ya. Beliau dulu membolak-balik kertas, membolak-balik kitabnya itu di hadapan Malik gurunya dengan cara membuka atau membolak-balik yang sangat lembut gitu. Haibatan lahu karena ya malu gengsi segan terhadap beliau agar Imam Malik nggak mendengar suara beliau mindahin halaman itu masya Allah benar pelan gitu ya sampai ya gurunya nggak ngedenger dia lagi ngebalik halaman itu masya Allah itu ya para ulama seperti itu. Hmm. Iya benar. Dengan balikan yang sangat pelan agar dia tidak mendengar suaranya. Kemudian Robi. Nah, kemudian Imam Robi, eh, muridnya Imam Syafi'i juga. Wallahi majuran insyaallah. Ya, bahkan beliau nggak berani minum air ketika dalam keadaan Imam Syafi'i lagi ngelihat beliau. Ya, karena segan padanya. Hmm. Jadi ya harus ya, kalau kita minum kalau misalnya guru lagi nggak lihat atau kita ada ke belakang atau gimana gitu ya. Nah, yang sesuai dengan adab tentunya. Nah, jangan main-main geluk-geluk-geluk atau ya, tiba botol masuk mulut yang ya, dengan penampilan yang kurang elok gitu ya. Jadi minum pun ya harus ada adabnya dan seterusnya. Hmm. Seperti itu. Abu Arabi, terus dari Ali diriwayatkan ya. Oh ini mah ya memberi salam tentang salam. Hmm, hak terhadap seorang alim ya, seorang alim. Dan itu jangan memberi isyarat dengan tanganmu ya, jangan nunjuk-nunjuk gitu ya. Eh, jangan nunjuk-nunjuk. Nah, kalaupun nunjuk kalau di Indonesia kan pakai pakai jari jempol biasanya. Di sini Ustadz gitu misalnya pakai jari jempol, nggak nunjuk-nunjuk yang gimana gitu. Terus hmm, ya jangan, nah ini jangan suka ngatain kalau di sini mas si Fulan berkata begini yang menyelisih ucapan guru. Ya kalau zaman sekarang mungkin Ustadz Fulan berkata demikian apa pendapatmu itu kurang adab gitu seperti itu. Ya. Nggak beradab. Jadi harus dijauhi yang kayak gitu. Terutama di misalnya di majelis beneran ya. Jadi orang lain juga jadi ngedengar kayak gitu ya. Takutnya syubhat atau apa itu kurang adab yang seperti itu. Kurang adab. Hmm.
Oh, tadi di yang ini nih, kalau nggak salah di yang guru tuh ada satu. Atau di murid, yang di murid. Nanti ya. Satu hal yang anda ini. Yang ini, kalau nggak salah, atau guru juga ya, atau murid sih kayaknya. Yang kalau misalnya ada orang nanya ke kita, dan misalnya ada guru kita, ya kita, atau bahkan nanya ke guru. Nah, pertama kalau nanya ke guru, ya kita walaupun misalnya tahu jawabannya, kita jangan jawab pertanyaan orang tersebut eh, selama ada guru kita gitu ya. Hmm. Misalnya yang sering dilanggar tuh di grup ya. Misalnya ada ikhwan nanya, Ustadz ini apa jawabannya kan? Terus ada ikhwan lagi terus punten bantu izin jawab. Padahal itu nggak beradab ya. Kayak kita nggak beradab. Kadang Ustadz Salih atau yang lain ya ngasihati ya. Ini nggak beradab ini. Harusnya ya justru kayak kita dahulukan guru kita menjawab gitu. Eh, Terhadap masalah, terutama yang untuk hal-hal yang bukan urgent gitu ya. Misalnya bukan tentang kecelakaan atau apa, tapi ya tentang hal biasa. Ya kita menahan diri untuk tidak menjawab gitu, walaupun kita tahu jawabannya. Kita adabnya adalah menunggu guru Hmm. aja menjawabnya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya ada orang nanya ke kita dan ada guru kita di sekitar kita gitu ya. Nah, itu juga kita dahulukan guru kita yang jawab gitu, bukan kita. Jadi ya, kita persilakan ke ustadznya gitu. Bukan kita langsung jawab aja. Seperti itu. Masa ada tadi juga. Sini. Terus ya ini juga jangan masalah ada ya, jangan nanya guru ya kalau misalnya dia lagi keadaannya lagi sulit atau lagi capek kelihatannya lagi buru-buru gitu ya. Nah, seperti itu kurang beradab kalau misalnya nanya dalam hal-hal yang demikian. Hmm. Ya, itu ada majelisin dan surau. Hmm. Nah, ini juga ya. Nah, kalau misalnya ada majelisihi oh, ini dan cinta misalnya ya foto komunis sekarang kembali bang oh enggak ini beda lagi dong. Hmm. Jadi ini kalau ini ada jangan main ngambil tempat orang gitu ya, jangan nyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Hmm. Menurut sendiri. Bahkan kalau orang lain itu memberikan tempatnya, kita juga ya adabnya jangan diambil kecuali kalau memang ada maslahat. Misalnya ya, kita bisa jadi dekat dengan ustadz dengan dan bisa diskusi lebih dalam dan bisa bermanfaat bagi hadirin yang lain juga. Kalau enggak mah ya nggak usah gitu. Ya memang yang first come first apa first come first serve gitu. Yang datang pertama yang dilayani sebagaimana sebelumnya. Yang pertama datang harusnya dia layak yang paling depan gitu ya. Bukan kita yang datang belakangan misalnya. Hmm. Ya lebih baik. Nah, ini bapak. Ya, terima kasih. Ya, jangan banyak bercanda, berketawa, jangan banyak ngomong tanpa kebutuhan. Jangan main-main dengan tangan, jangan banyak noleh kanan kiri tanpa kebutuhan. Harus yang ada harus fokus menghadap ke ustadznya gitu ya. Dan mendengarkan dengan fokus ustadz. Nah, ini nih. Wala yasbiqu ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin illa yata'lam ridhahu. Ya, jangan duluan menjelaskan suatu masalah atau menjawab pertanyaan ya kecuali ustadznya memang ridho gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa juga tapi memang ridhonya dilihat dari keadaan si terus ini. Hmm, maka itu juga oh ya, ya benar jika ya harus nunggu ridho dari ustadznya maka ini menunjukkan fadilatul muta'alim itu keutamaan si penuntut ilmu. Ya, intinya jangan duluan ya, itu jangan ya, jadi kelihatan sombong ya kalau misalnya kita main jawab aja. Hmm. Nah ini tadi ya, jangan baca Ustaz kalau dia lagi sibuk, hatinya atau dia lagi bosan atau lagi sedih atau lagi ngantuk dan semisalnya. Nah, pokoknya hal-hal yang memberatkan beliau menjawabnya gitu. Itu. Nah ini jangan bertanya. Hmm.
Ya, bahkan ini jangan bertanya hal-hal yang sekiranya bakal membuat si ustadznya tuh benci gitu ya, nggak suka. Jadi, Hmm. ya, jangan, terus jangan mendesak juga. Allah hayulihu itu yang merengek, mendesak, mendesak untuk dijawab gitu dengan eh, ya, desakan yang parah. Ya harus, ya intinya harus tahu sikon ya, harus harus pintar-pintar ngeliat sikon ustadz gitu. Nah, itu adabnya. Terus misalnya ya, kadang juga kalau datang Ustadz misalnya bawa tas berat, ya kita bawakan tasnya, terus kita siapkan mejanya dan spesialnya gitu ya. Kita bawakan air putih dan seterusnya itu di antara adab juga. Nah ini ya sekali. Nah, tapi juga memang hmm, jangan malu untuk bertanya ya. Memang jangan juga malu untuk tapi bentar. Dan semalam bersama syaitan ini. ويقتنم سؤاله وينطق وجهه. Ah ya benar. Faman balas tadi, nah ini. Ya jangan malu untuk bertanya. Nah ini yang man rokko wajuhu amalihi itu man rokko wajuhu rokko amaluhu itu ini ya kata-kata mutiara. Rokko itu artinya tipis. Barang siapa yang tipis wajahnya maka akan tipis pula ilmunya. Maksudnya tipis wajahnya adalah malu malu bertanya. Barang siapa yang malu bertanya akan tipis ilmunya seperti itu. Nah, ya memang tetap ya harus bertanya kalau memang iskal gitu masih samar masih sulit baginya. Bahkan kata beliau, "Balastudihu akmala isnidhain." Mintalah penjelasan sejelas-jelasnya gitu. Kalau emang ini ya. Alasannya. Seperti Imam Robi terhadap Imam Syafi'i ya. Kalau nggak salah beliau diriwayatkan bertanya tuh sekitar 40 kali kalau nggak salah. Diulang 40 kali sama Imam Syafi'i, beliau nggak paham-paham. Sampai akhir pun tetap nggak paham gitu. Sampai Imam Syafi'i bilang, seandainya ilmu ini adalah makanan yang bisa aku suapkan ke dirimu, maka pasti akan aku lakukan gitu ya. Tapi nyatanya ilmu itu bukan makanan, jadi nggak bisa langsung disuapkan begitu saja. Tapi ya efeknya Imam Robi itu salah satu murid Syafi'i yang Masya Allah pada akhirnya beliau jadi ulama gitu. Jadi ya Hmm. awalnya ketika jadi murid ya, sering bertanya 40 kali bahkan 30 kali nggak paham-paham gitu ya. Tapi lama-lama tetap Imam Robi ini nggak terus nggak berhenti belajar gitu ya. Tetap belajar sampai akhirnya bisa menjadi ulama atas izin Allah Masya Allah seperti itu. Nah ini contohnya Imam Robi berarti yang terus bertanya sampai paham. Nah, ini kalau Ustadz nanya fahimta, maka kita jangan bilang naam kalau kalau kita memang bingung gitu ya. Hatta ya tadi alam. Kecuali memang kalau udah Ah. jelas dengan kejelasan yang sejelas-jelasnya gitu kata kalau beliau di sini ya. Gitu. Nah, sehingga ya kita jadi nggak bohong gitu. Kalau misalnya kita bilang naam tapi kita nggak paham, jadinya ya bisa jadi khawatir termasuknya bohong gitu. Udah bohong terus ya Hmm. futuhul fahmu. Jadi memang jadinya nggak paham gitu. Terluput gitu. Nah, wala yastahi min qawlihi alam ahfam. Jangan mau bertanya, Ustaz saya memang belum paham gitu. Afwan dan saya belum paham gitu ya. Terus terus minta dijelaskan lagi. Ya ini adab juga ya, insya Allah. Nah ya kita 10 menit lagi terakhir. Nah, kalau ini Khalil bin Ahmad Al-Farahidi majalah tajali bin Ahyil. Nah ini ya kata Al-Khalil manzilatul bentar, coba cari ini. Manzilatul jahli bainal haya'i wal al-nafaqah. Kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kedudukan kebodohan itu antara malu dan kesombongan ya. Al-nafaqah itu kesombongan atau gengsi. Sebagaimana kata yang lain, la yata'allamul ilma mustakbir wala mustahyin ya. Tidak akan belajar ilmu orang yang sombong dan orang yang malu, malu bertanya, malu belajar seperti. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Jadi yang malu juga menghalang ilmu selain sombong seperti itu. Masya Allah ini. Nah, ini harus harus semangat siang dan malam ketika mukim dan safar, hadorah itu mukim, mukim dan safar tetap harus belajar gitu ya. Jangan sampai terbuang waktunya, dia membuang waktunya tanpa ilmu, insya Allah. Kecuali dengan hal yang memang harus dilakukan seperti makan dan tidur dan istirahat. Insya Allah, seperti itu. Insya Allah. Luar biasa. Memang ya. Nah, ya, kalau antum berarti kalau udah lulus nih mah, berarti udah ada. Tapi sebenarnya nggak juga ya nafkah ya, dia udah ada hak-hak nafkah. Jadi agak sulit juga ya. Tapi belum ada hak zaujah ya. Jadi masih masih bisa lebih, bisa ada lebih dan seterusnya. Nah ini wama ajmala qaula Syafi'i betapa indahnya perkataan Imam Syafi'i. Hmm.
Hakun ala talabil ilmi, wajib ya. Hak itu maksudnya di sini wajib. Wajib bagi penuntut ilmu mengerahkan segala puncak keusaha mereka dalam istiktsari minal ilmi, itu memperbanyak ilmu, wasobru ala kulli aridin duna Hmm. talabihi, bersabar atas segala halangan yang dalam menuntutnya, wa ikhlasun niyati lillah, ikhlas karena Allah dalam memilmunya secara nas maupun istinbat, dan ya, dan warabatu ilallah, dan jangan lupa berharap kepada Allah ya. Terus meminta tolong kepada Allah, al-aun ya, dalam Allah membantu dia, terus meminta tolong kepada Allah. Gitu. Nah, ini juga ini ada terhadap waktu yang paling baik untuk menghafal itu al-ashar, ya, yaitu waktu sahur. Nah, ini menurut pendapat beliau ya, insya Allah. Tsummal ghada, kemudian pagi. Ghada itu pagi. Kemudian menghafal laili, hafalan malam itu lebih bermanfaat daripada hafalan siang. Ya, berarti sahur, waktu sahur, kemudian pagi, kemudian malam, terus siang. Seperti itu. Itu urutannya. Nah, Hmm. itu. Nah, kalau waktu yang paling bagus untuk amakinil hifz ya, qatilan di sini. Waktu ujung ini. Waktu terbentuk menghafal adalah jadi yang mana sih? Awqatil asar. Oh, amakin ya, amakin Waktu tempat lap. ya. Tempat yang paling bagus untuk menghafal ya di kamar itu. Di kamar. Ya. Tempat tersembunyi. Waktu mau di. Ya bukan di banyak orang gitu. Hmm. Nggak fokus nanti. Harus fokus ya. Kamar, waktu mau ibadah. Dan setiap ya, tempat yang ya, nggak ada hal-hal yang melalaikan gitu. Ya di masjid juga terutama bisa. Misalnya setelah sholat atau apa. Kalau misalnya nggak ada. Nah ini. Di sini beliau agak ke teknis. Tapi yang di atasnya dulu. Maksudnya, waktu luju. Ya ini kata beliau ya. Waktu lapar itu lebih bermanfaat daripada waktu kenyang. Eh, ya jadi ya Hmm. ketika lapar itu bisa lebih fokus daripada kenyang ya. Kenyang ngantuk. Dan tepat. Nah. Nah, wala yuhmadul hifzu bihadratin nabat. Kata beliau tidak terpuji menghafal di hadapan tanaman. Terus wal khudroh, pemandangan hijau. Wal anhar, sungai. Wa waqwari turuk, dan jalan raya gitu. Kata beliau, karena ghaliban khulu wal qalb. Karena itu mencegah kekosongan hati, maksudnya fokus. Ya kadang ya Hmm. kalau orang yang nggak fokus gitu ya, kalau ada pemandangan ya dia malah fokusnya ke apa namanya ya apa namanya direct terdistraksi apa terdistraksi ke pemandangan indah gitu ya, ke tanaman, gunung dan lain-lain seperti itu. Nah, nah ini bahkan Capek kalau juga ustadz kayaknya. ya, Kalau gimana? karena itu zaman dulu gitu. Kalau Ya zaman zaman dulu. sekarang kayaknya ada hap mungkin ya. Nggak tahu ya. Masuk Atau kalau zaman kayaknya. sekarang bisa kalau misalnya slow living di kayak anak ini di dekat gunung, di belakang ada sawah, ada sungai, Oh iya ya. ada juga sama. Slowly. Ya tapi kalau Nah, bisa nah. belajar dengan manfaat itu ya bisa juga sih. Yang penting jangan Hmm. terdistraksi aja. Seperti itu. Kalau Anda sebenarnya pribadi orang yang ya nggak terlalu suka pemandangan sih. Anda ya biasa aja gitu. Jadi, jadi bisa fokus insya Allah. Seperti itu. Nah terus ini kalau Ustadz, ya apa Ustadz, kalau Ustadz bahkan bersikap kasar kepadanya, dia tetap adabnya itu Hmm. kembali dengan meminta maaf bahkan itidar. Bahkan mentambahkan penyesalan dan semisalnya. Insya Allah itu. Jadi bukan marah balik, wah zaman sekarang kalau sekolah umum gitu ya. Gurunya marah, digelutin, diajak Kira gelut. apa? Alhamdulillah ya, itu Allahul Musta'an ya. Nah, harusnya belajar agama yang nggak seperti itu ya. Harus tetap sabar dengan guru yang kasar dan semisalnya. Terus apa lagi tuh? Hmm. Nah, ini harus hafal mungkin nih gitu. Nah, baru kan ini marot. Nah, harus terus mengulang-ulang pelajaran sampai hafal mutakid ini. Nah, wal yudzakir maksudnya ya harus mudzakar, harus mengulang-ulang. Wal yudimil fikra fiha. Nah, ini biasanya alam nih yang suka menyampaikan. Jadi eh, mengulang ilmu yaitu kita sering mikirin gitu ya, kita selalu mikirin ilmu, jadi ya pikiran kita ini jangan
eh, main-main atau apa kosong atau apa gitu ya. Tapi ya kita mikir ilmu apa yang kita pelajari tadi dan seterusnya gitu. Nah, kalau ini masalah alam suka ngasih faedah itu waktu dulu juga. Jadi memang ya di antara cara murojaah ya kita pikirin ya, misalnya tauhid terbagi menjadi apa atau misalnya misalnya ini adab-adabnya tadi apa aja gitu. Kita harus ngapain terhadap guru gitu. Ya, memang dipikirin, dengan dipikiran itu akan terusuk di dalam diri kita gitu. Kalau bahasa sekarang itu active recall ya. Jadi kita senantiasa mengulang dengan fokus ya, tadi itu apa gitu. Kita mikirin sendiri seperti itu. Ini takraw atau ya dan seterusnya. Insyaallah. Nah, ini hafalin Quran dan seterusnya. Fikih. Nah, kalau ini ya di antara adab memang ya hafalin Quran dulu, terus baru ke hadis dan seterusnya. Tapi ya kalau zaman sekarang terus terutama dengan kesibukan ya ambillah yang yang bisa kita ambil gitu ya. Kalau kata Ustadz Saiful Rahmat, Rahmatullah, kalau kita orang yang sibuk gitu ya, bukan yang mutakhasis fil ilmi, disarankan hafalin Quran itu minimal 10 juz. 10 juz hafal Quran, terus Hmm. hafal hadis arba'in, terus hafal mutu-mutu ilmiah, yang mutu talibul ilmi ini. Seperti itu ya. Minimal 10 juz. Nah, ini targetkan lah. Nah, terus menghafal matan ya, kulifani mukhtasaran, hafal mukhtasar dari setiap fan. Nah, misalnya kita ambil aja, misalnya akidah ya, misalnya kalau di kita ya usul salasah dan kawan-kawan ya. Ya di butun thalibul ilmi lah pokoknya ya. Hadis arba'in, terus fikih ya sesuai dengan mazhabnya. Kalau Hambali berarti Zadul Mustaqni misalnya, atau sebelumnya Aqsal Mukhtasarat. Kalau di Syafi'i ya Matan Abu Syuja dan semisalnya gitu. Terus mustalah hadis itu Baikuniyah itu yang paling pendek. Terus apa lagi ya yang bisa dihafal? Nahwu, Jurumiyah dan kawan-kawan. Terus sorof, biasanya ada sih ya, cuman ya jarang juga. Lamiatul hafal atau yang misalnya. Terus sirah mungkin adab ada juga. Terus apa lagi? Iftasar. Tajwid ada Tuhfatul Atfal, kemudian ada Muqaddimah Jazariyah ya, itu dihafalkan seperti itu. Sure. Terus setelah hafal baru istisyrah, baru disyarah itu baru kita fokus ke syarahnya seperti itu. Kalau idealnya seperti itu ya. Nah, terus kalau udah mungkin muktasar itu ke mutawwalah dan seterusnya. Nah, udah ternyata udah kurang dari 1 menit ya. Insya Allah ya. Ini Oh, sepertinya mungkin habis Ramadan kita libur. Setelah Ramadan kita lanjut. Kita bahas terjemahnya. Ini penting juga sih. Insya Allah kita ulang lagi terjemahnya. nah, Beberapa yang belum juga tadi. Kita ingat lagi. Nah, kita tutup pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Bini matihi tatimus shalihat. Kita selesai baca kitab. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaaratul baik. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum wa istifadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Khan. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. Tafadhalu hafizakumullah.